Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam literasi, salam sehat untuk kita semua. Gimana nih kabar abang-abang, sehat semuanya? Alhamdulillah. Selamat datang abang-abang mahasiswa PPG calon guru profesional. Ini calon guru masa depan nih. Nah, sore ini bang kita mungkin akan bahas tentang pendidikan. Sesuai dengan profesi kita ini calon guru ya. Mungkin ini kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Sejarahnya gimana dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, udah zaman kemerdekaan. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih. Ada abang kita, Bang Iswandi Nova. Abang punya panggilan manja nggak, Bang? Udah, panggil aja Bang Nueng biasanya. Nueng, yes, namanya keren kali nih. Selanjutnya ada Bang Isan dengan panggilan manjanya, Bang? Ican, manja betul. Gimana selanjutnya ada Bang Wiga. Oh Wiga, sorry Bang. Wiga. Bang Wiga. Ada panggilan manja Bang? Saya nggak ada panggilan manja. Dia panggil Abang Manis saja ya. Dan selanjutnya yang terakhir ini ada Bang Syafi. Ya. Ada panggilan manja Bang? Syafi'i. Syafi. Udah kayak nama apa tuh? Ulama ya? Imam besar. Imam besar Syafi'i, Imam Syafi'i. Mudah-mudahan jadi imam betulan nih. Iya. Ya. Ini bukan ahli agama tapi ahli pendidikan. Oke Bang, tidak berlama-lama kita di sini. Menurut abang-abang nih, gimana sih perjalanan pendidikan di Indonesia saat ini? Mungkin ke Bang Ican lah dulu. Gimana Bang? Oke. Untuk perjalanan pendidikan di Indonesia ini tentunya sudah sangat banyak berubah. Itu dikarenakan ada beberapa faktor, kayak bisa kita lihat faktor politik, budaya, dan sosial ya kan. Pada zaman dulu itu ada namanya pendidikan prakolonial. Itu di masa pendidikan di masa prakolonial itu sangat terbatas. Kalau untuk pendidikan, kalau misalkan kita sendiri itu pendidikannya ada di pesantren-pesantren. Kalau untuk Kristen ataupun Buddha itu ada pendidikannya di gereja. Dan selanjutnya itu udah masuk ke masa pendidikan kolonial. Itu pendidikannya juga sudah ada, tetapi itu dalam bentuk terbatas. Tidak semua kalangan bisa mengakses pendidikan tersebut. Hanya beberapa orang dari kaum-kaum terpilih yang bisa mengakses pendidikan. Selanjutnya, Oke, gimana Bang? Lagi silakan. Kalau mau nambahin silakan. Pendidikan pada masa Jepang. Penjajahan Jepang. Bang. Oke. Untuk masa penjajahan Jepang itu kita diajarkan pendidikan istilahnya untuk membantu Jepang, dan di situ juga ada militer lah. Wajib militer pada masa ya. Jepang. Oke, berarti itu sedikit penjelasan tentang gambaran ya. Iya. Penjajahan di zaman pendidikan di zaman penjajahan. Zaman dulu ya. Nah, menurut Bang Noeng sendiri gimana nih Bang perjalanan pendidikan di Indonesia kita sekarang nih? Kalau menurut saya sih Bang, saya lebih ke perjalanan yang sekarang aja. Karena yang sejarah udah dijelaskan sama teman kita Bang Ican. Dari situ sekarang tuh udah banyak berubah ya, terutama di metode pembelajaran. Karena kita udah bisa semua kalangan masyarakat itu menikmati gimana rasanya menerima pendidikan dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi kalau dulu kan ada namanya pengkotak-kotaan di dalam dunia pendidikan, kayak barusan dijelaskan sama Bang Ican itu ada nggak semua kalangan masyarakat bisa menikmati pendidikan ya. Alhamdulillah di generasi kita sekarang bisa kita menikmati pendidikan secara adil dan dari semua kalangan bisa bebas kita Merata lah merata. Jadi dari situ semoga aja Indonesia ke depannya lebih baik karena udah hampir semua kalangan masyarakat udah bisa menikmati pendidikan gitu Bang. Itu kalau dari saya. Oke, menurut Bang Wiga gimana nih Bang? Ya, menurut saya dari yang beberapa yang sudah saya pahami dari sejarah pendidikan Indonesia itu, dari seperti yang dibilang sama Bang Isan tadi, dari prakolonialisme, berarti itu sebelum kolonialisme itu kita belajar dari agama. Jadi sembari kita belajar agama, kita juga belajar baca tulis.
lalu ada masa kolonialisme. Kolonialisme kita sudah mulai baca tulis, tapi kita hanya untuk membantu kolonialisme seperti membantu Belanda, Portugis, Jepang. Lalu ada masa Jepang. Kita terakhir Jepang itu yang menjajah. Masa-masa Jepang itu kita memakai pra-Jepang. Jadi itu hanya untuk membantu Jepang. Kayak kita belajar bahasa Jepang, belajar berhitung, bagaimanapun itu untuk membantu Jepang. Lalu ke depan lagi kita mulai ke masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan kita setelah 45 masih banyak pro kontra rusuh sana sini ya kan, masih ada yang ini. Kita baru mulai ada kurikulum itu di tahun 1947. Kita baru mulai ada kurikulum. Sampai sekarang itu ada kurikulum merdeka. Lalu yang baru-baru sekarang itu ada tuh kurikulum nasional. Jadi ada perkembangan tersendiri di Indonesia nih. Sudah terlalu banyak kurikulum ya dari 1947 sampai 2024 ini. Luar biasa nih, semakin menarik aja nih. Nah, menurut Bang Syafi gimana nih Bang? Jangan diem aja Bang. Ayo silakan Bang. Gimana nih Bang? Menurut Abang perjalanan pendidikan di Indonesia sekarang? Kalau menurut Syafi sendiri ya saya benar ya kata Bang Tiga ya. Tadi di masa pengembangan kurikulum itu memang ya di masa kolonial dan di masa pra-kolonial itu memang itu lebih memfokuskan kalau dari saya sendiri dasarnya mendengarkan dasarnya yaitu intinya sih kurikulum itu membuat menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan. Itu setelah kemerdekaan ya itu pasti tentunya masih banyak uji coba ya, menguji coba hingga dibentuk ya di tahun tadi 1947 ini ya itu Indonesia udah mulai membuat satu ya kurikulum yang untuk diresmikan ya itu. Tapi tentunya masih banyak ya kekurangan dan mulai banyak perkembangan yang mulai dari ada yang kurikulum KTSK dan kurikulum PS dan lainnya hingga sampai sekarang ada kurikulum 13 dan di yang baru ini juga ada kurikulum merdeka. Intinya sih kurikulum itu setiap perkembangan itu ya menginginkan pengembangan karakter siswa itu, baik itu bukan hanya karakter menilai karakter ya mulai dari psikomotor dan motoriknya dan minat mereka. Dan dengan adanya kurikulum merdeka ini yang saya lihat kepada siswa sendiri itu membuat kebebasan untuk siswa bagaimana mengembangkan karakter. Luar biasa nih, menarik nih. Jadi dapat kita simpulkan sejarah pendidikan di Indonesia ini menurut saya nih Bang ya. Setelah kita simpulkan semua, waktu masa penjajahan dulu lah kita bilang nih. Jadi itu memang pendidikan itu tidak merata ya. Bahkan pendidikan dijadikan sebagai alat untuk membantu para penjajah ya. Masuk ke pendidikan setelah merdeka lah. Kayak Bang Wiga bilang tadi nih. 47. Kurikulum mulai masuk kurikulum berarti mulai ada struktur nih. Pendidikan di Indonesia mulai terstruktur ya. Dari tahun 1947 sampai sekarang ada itu kurikulum KTSP, ada kurikulum K13, habis itu ada kurikulum revisi K13 ya, kok nggak salah saya nih. Habis itu sekarang kurikulum merdeka dan wacana ke depan akan ada kurikulum nasional, ya Bang ya. Nah, menurut Bang Noeng lah dulu nih ya, Bang Iswandi Nova. Menurut Abang gimana sih apa perbedaannya antara kurikulum zaman dulu setelah penjajahan sampai sekarang itu kan banyak tuh kurikulum. Menurut Bang Noeng gimana? Kalau dari yang saya alami ya Bang, dari kita dulu kurikulum K13 sampai sekarang itu jadi kurikulum Merdeka Belajar, secara filosofi tidak banyak berubah karena tetap sama bahwa pendidikan itu berpusat kepada siswa.
Tapi di pelaksanaan mungkin sedikit banyak berubah. Dahulu kalau di K13 kita itu banyak mendengarkan guru, memahami pembelajaran, dan kita dituntut untuk lebih banyak menerima, harus bisa hampir semua mata pelajaran. Tapi kalau di Kurikulum Merdeka Belajar ini perubahannya yang saya rasakan ya, kita sebagai siswa ataupun calon guru itu, di siswa itu kita bebas untuk belajar, tapi dalam kata artian bebas memilih sesuai passion masing-masing. Nah, jadi gitu sekarang Bang. Kalau Banyak siswa perubahan. sekarang tuh dia tidak dituntut untuk pintar semua dalam mata pelajaran, tapi belajar dengan sesuai passion masing-masing. Kalau menurut saya begitu. Luar biasa nih ya. Ini panjang nih cerita kita nih tentang pendidikan. Menurut Bang Wiga sendiri gimana Bang? Menurut saya pribadi, kita sudah mengalami perubahan ya. Mungkin dari yang pernah kita alami itu, dari sebelum COVID kita belum ada Zoom. Setelah ada Canggih nih COVID, udah kita mulai ada Zoom. Berarti kita nggak harus tatap muka nih untuk belajar nih sekarang. Kita udah mulai Zoom, meeting itu kan melalui HP, smartphone. Bahkan kita nggak perlu masuk ke kelas nih, untuk belajar itu nggak perlu masuk kelas. Bahkan kita bisa cari guru-guru di luar Pulau Aceh, bisa bilang. Berarti akses belajar sekarang luar biasa ya. Ya. Dari mulai zaman penjajahan sampai sekarang terus berkembang mengenai pendidikan kita di Indonesia. Nah, saya pernah dengar nih tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bang Syafi'i gimana nih hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan ke dunia pendidikan? Gimana Bang? Kalau yang saya pernah baca ya, itu ya kita mungkin mengenal ya, Ki Hajar Dewantara itu ya pernah membuat 3 kalau nggak salah itu, yaitu guru di depan jadi teladan, guru di tengah menjadi mediator, guru di belakang menjadi pendorong, di mana guru menjadi teladan itu, guru menjadi dia menjadi sikap dan perilaku dia di depan menjadi contoh bagi muridnya. Ya. Guru menjadi di tengah itu menjadi rasa bahwa sisa itu adanya guru itu menjadi mediator dia, di mana apabila dia ada kesalahan mulai pembelajaran dia bisa menaik ke guru. Dan yang terakhir itu guru sebagai pendorong. Itu di mana guru itu harus bisa memberi motivasi kepada muridnya, sehingga muridnya itu tidak, jika dia lagi hilang semangat ya, guru bisa memberi motivasi. Itu sih yang dapat yang saya dapat yang saya baca untuk pendidikan ini. Nah, kita udah dengar nih dari Bang Syafi'i. Kok menurut Bang Ican sendiri gimana tuh pemikiran Ki Hajar Dewantara Kalau untuk pendidikan di Indonesia? Kalau untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, kalau kita lihat sangat berpengaruh kepada sekarang ya. Entah beliau bisa memprediksi masa depan, dikarenakan semua pemikiran beliau yang terdahulu tuh masuk sampai sekarang. Terrealisasi Bang ya? Iya. Contoh kita lihat pemikirannya yaitu kita bilang kurikulum merdeka kayak sekarang. Itu guru hanya sebagai fasilitator siswa ataupun jembatan siswa untuk belajar. Sekarang gurunya dituntut, siswanya yang dituntut untuk lebih aktif dalam belajar. Jadi guru itu sebagai jembatan aja. Kalau misalkan ada siswa yang salah, guru cuman mengarahkan, mengarahkan siswa ke jalan yang betul lagi. Cuman itu sih dari saya. Luar biasa nih ya. Berarti pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai yang terdahulu sampai hari ini sudah mulai terlaksana Bang ya. Iya. Jadi inti yang dapat kita ambil adalah perkembangan teknologi, sains itu sangat berpengaruh ke dunia pendidikan ternyata. Kayak tadi ada beberapa disebutkan mengenai apa yang Bang Syafi'i bilang tadi itu tentang buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa aja tadi Bang? Ada guru sebagai teladan, guru sebagai mediator dan guru sebagai pendorong. Itu kan paket lengkap 3 hal tersebut.
guru sebagai teladan berarti artinya sebagai model lah yang dicontoh oleh siswa atau peserta didiknya ya. Guru sebagai mediator, berarti bisa dikatakan guru sebagai penengah atau pemberi solusi di mana saat ada keluh kesah bagi siswa, ya kan? Ada lagi guru sebagai pendorong di mana ada siswa yang mungkin kurang semangat belajar. Jadi sosok guru inilah yang memberi motivasi lebih atau motivasi eksternal untuk para siswa. Berarti intinya pendidikan kurikulum merdeka ini dirancang memang untuk belajar lebih ke ini ya, Berpusat pada siswa. berpusat kepada siswa, di mana memang siswa harus lebih aktif dan lebih kreatif dalam belajar. Berarti peran guru kayaknya nih lebih agak berkurang nih, cuman tanggung jawabnya tetap besar ya. Besar. Benar. Peran guru berarti sebagai pengarah bagi siswa, di mana kita dituntut untuk bisa mengarahkan siswa atau mendidik siswa, membimbing siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang atau keinginan fashion siswa itu sendiri ya. Wah, menarik nih. Ini kalau kita bahas terus panjang nih Bang. Ya. Belum lagi mungkin kita akan buka ke depan pembahasan tentang apa sih peran guru ke depannya dan bagaimana saja. Mungkin itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Bang ya. Iya. Baik, terima kasih untuk abang-abang dari mahasiswa PPG Profesi Guru Unsam. Itu termasuk saya juga sedang menjalani pendidikan atau pendidikan sebagai profesi guru Bang. Ini kita semua bakalan jadi guru profesional, ya kan? Amin. Oke, baik, terima kasih. Nggak terasa nih Bang, udah hampir setengah jam nih kita ngomong ya. Udah lumayan lama nih. Cuman masih banyak nanti ide-ide pikiran yang harus kita kembangkan kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih untuk abang-abang semua. Saya juga sebagai mahasiswa calon guru, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang luar biasa ke depan, jadi contoh teladan lah seperti Bang Syafi bilang tadi ya. Sekian dan terima kasih, saya undur diri dari podcast Bincang-Bincang Manja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi untuk kita semua. Wow.